Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuli dengan NIM 2522323. Saya dari kelas PTK 1I, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi maksud dan tujuan video dari saya ini adalah untuk menunaikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Logika dan Algoritma. Jadi di video ini saya akan membahas tiga bab. Yang pertama ada dasar algoritma pemrograman, yang kedua ada layering atau array, dan yang ketiga ada divide dan conquer. Yang pertama ada dasar algoritma pemrograman. Jadi dasar algoritma ini ada percabangan. Percabangan itu adalah salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program, karena di beberapa kasus itu tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, yaitu di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya yang berdasarkan pada nilai. Yang kedua ada jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa asing memiliki dua macam jenis. Yang pertama ada percabangan dengan syarat dan percabangan yang tidak bersyarat, di mana ada percabangan bersyarat ini memerlukan nilai pada kondisi tertentu, yaitu nilai menentukan statement yang mana akan dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Bagian pertama itu adalah percabangan bersyarat. Pada percabangan ini terbagi menjadi dua garis besar, yaitu menggunakan if dan switch case. Yang pertama penggunaan percabangan if. Percabangan ini merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false saja. Dan struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Bentuk kedua itu ada percabangan if else, di mana terdapat penambahan statement yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Dan ada juga bentuk nilai if, else if, yaitu percabangan dapat diselesaikan percabangannya lebih dari satu kondisi dengan menambahkan if. Dan yang terakhir ada nice if atau if majemuk, di mana pada percabangan ini if di dalamnya terdapat percabangan if. Pada percabangan ini percabangan if di dalamnya terdapat if kembali. Dan yang kedua ada switch case. Switch case ini pada dasarnya sama dengan perintah if, tetapi hanya pada perintah harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara case dan yang lainnya. Dan perintah switch case ini akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Case selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi, kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Sedangkan break berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu case agar case selanjutnya tidak diperiksa, dan pembacaan switch case ini dibaca sebagai berurut dari atas. Dan bagian kedua ada percabangan tak bersyarat. Percabangan tak bersyarat ini berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk percabangan yang tak bersyarat ini percabang bersyarat ini di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi ke line program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di aplikasi PHP aja. Materi yang kedua ada perulangan. Sedangkan pengertian perulangan ini adalah perulangan atau looping adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui tiga komponen yang harus ada dalam perulangan tersebut. Yang pertama ada kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua ada kode program atau perintah yang akan diulang. Dan yang ketiga ada
kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan berulang dalam bahasa program dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf H sampai 500, dapat dituliskan dengan beberapa baris saja. Secara umum, looping atau perulangan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua ada looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang diketahui kapan dia akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan while. Dan apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan while apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Ada perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama ada kondisi perulangan, kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan, biasanya berupa ekspresi boolean. Dan yang kedua ada bagian perintah coding yang akan diulang. Habis itu ada jenis perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman yang lainnya. Contohnya itu seperti while, do while, for, next loop atau masing-masing bentuk untuk perulangan. Tadi ada perulangan while. Struktur perulangan while ini digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu ditulis. Yang kedua ada statement do while, yaitu perintah looping dengan while dan perintah do while pada prinsipnya itu hampir sama. Yang membedakan mereka tuh hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada struktur perulangan while, kondisi perulangan diperiksa di awal, sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Sedangkan do while, karena do while lokasi pengecekan perulangan dilakukan di akhir, maka perintah looping akan melakukan satu kali perintah sebelum mengecek kondisi perulangan di belakang. Selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for ini digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karena itu, untuk kondisi perulangan for ini, kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus berhenti. Yang keempat itu ada perulangan bersarang atau next loop. Itu perulangan bersarang ini pada dasarnya adalah perulangan yang di dalam perulangan, seperti untuk array, adapun perintahnya dapat menggunakan for, while atau do while. Pembahasan ketiga yaitu ada rekursif. Pengertian rekursif ini secara sederhana dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun implementasi dari beberapa contoh implementasi fungsi rekursif, yang pertama ada fungsi pangkat, yang kedua ada fungsi faktorial, yang ketiga ada fungsi deret Fibonacci. Bab kedua ada liring atau array. Jadi yang pertama ada pengertian liring atau array. Liring atau array atau layering adalah suatu perubahan yang hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman, terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah layering atau array yang dapat menampung data tersebut.
suatu lokasi memori untuk array tidak dapat ditambah atau dikurangi selama pemrograman dijalankan. Nah, untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu array haruslah diperbaiki dalam listing programnya karena array termasuk ke dalam struktur data yang statis. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai dengan tipe data yang sama, yang tersimpan secara berurut menggunakan nama yang sama. Jadi, array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah laring atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan atau contohkan seperti sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang masing-masing rak ini memiliki nomor yang dapat disebut dengan indeks. Jadi, sebuah indeks dan subscript pada array yaitu berupa bilangan dalam kurung siku yang dimulai dari 0 dan seterusnya. Indeks pada array haruslah berupa tipe data yang menyatakan keterurutan seperti integer dan char. Di dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut dengan elemen array atau isi, yang mana masing-masing elemen ini memiliki indeks yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Bagian kedua ada array dimensi 1. Array dimensi 1 ini merupakan salah satu variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurut dan dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan sebelum variabel array digunakan. Maka perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Yang ketiga ada array dimensi 2 atau multidimensi. Array 2 dimensi atau array multidimensi ini yaitu pengembangan dari array dimensi 1 yang dikenal dengan istilah matriks yang terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Jika array 1 dimensi terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, pada array 2 ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matriks. Bab yang terakhir ada metode divide dan conquer. Yang pertama ada pengertian metode divide dan conquer. Jadi divide dan conquer ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang dapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah metode divide dan conquer ini adalah yang pertama ada divide. Divide ini membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil dengan kata lain berukuran hampir sama. Yang kedua ada conquer. Conquer ini adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah seperti rekursif yaitu secara berulang-ulang. Dan yang ketiga ada combine. Combine ini menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Ada 4 hal yang harus kita pahami dalam strategi. Yang pertama ada branching factor, yaitu adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide dan conquer di dalam proses pembagian yang sebenarnya. Dari jumlah branching factor harus 2 atau lebih karena jika tidak problem tidak bisa dibagi. Yang kedua ada balance. Sebuah algoritma divide dan conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah
dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Dan dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub keseluruhan ukuran sub ini sama dengan ukuran masalah awal. Contoh dari algoritma divide dan conquer yaitu algoritma binary tree. Yang ketiga ada dependent of divides function. Algoritma dependent of divide of conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki keuntungan. Artinya jika ukuran relatif sebuah algoritma tidak seimbang, contohnya itu algoritma yang tidak seimbang. Salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi problem dengan fungsi data dependent divide. Yang keempat ada control parallels of sequentially, yaitu dikatakan berurutan sequential jika sub problem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Paralelisasi didefinisikan oleh Moss-Dickinson yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari sub tree pertama diberikan kepada proses komputasi, sub tree kedua supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi sekarang ini tidak ada contoh di atas yang dapat dijaga industri lagi karena teknologi pada komputer paralel dan semakin canggih dan kompleks, jadi tidak ada lagi yang berfungsi. Yang kedua ada pengertian metode sorting, yaitu suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam proses sorting. Yang pertama ada urut naik yaitu disebut ascending, yang kedua ada turun yang disebut descending, di mana tujuan dari sorting ini adalah mengurutkan data yang belum terurut. Yang ketiga ada algoritma sorting. Algoritma sorting ini adalah kumpulan langkah-langkah yang sistematis atau yang berurut untuk memperoleh hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting pengurutan. Sedangkan sorting dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada comparison sort, dan yang kedua ada comparison and non-comparison sort. Comparison sort adalah proses pengurutannya melakukan perbandingan antara data. Sedangkan non-comparison sort kebalikan dari comparison sort, yaitu tidak melakukan perbandingan antar data. Yang keempat ada algoritma selection sort. Jadi algoritma selection sort ini adalah algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai yang paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N ini adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Yang kelima ada algoritma insertion sort. Ini adalah salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insert algoritma. Pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Yang elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai dengan posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Yang keenam ada algoritma quicksort. Quicksort ini adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada partisian array yang menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu menyimpan nilai lebih kecil dan nilai yang ditentukan, yang disebut v-dot. Berdasarkan pada partisi dibuat dari arah lain memiliki nilai lebih besar daripada v-dot ini. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort membagi list yang besar menjadi dua sublist yang lebih kecil, yaitu elemen kecil dan elemen besar. Adapun langkah-langkah penyajiannya adalah yang pertama, ambil sebuah elemen yang disebut dengan
pivot tadi pada sebuah daftar. Lalu yang kedua, urutkan kembali sebuah list sebagai elemen dengan nilai yang kecil dari pivot sebelum pada pivot. Sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang besar dari pivot berada setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhirnya yang disebut dengan partition. Yang ketiga, sublist kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih besar. Yang ketujuh ada algoritma bubble sort. Ya, jadi metode pada bubble sort ini, metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar sebelah kanan urutan n, dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi n kurang 1. Begitu seterusnya, ataupun sebaliknya dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri yang pertama atau i yang kita pisahkan dengan i, dan yang terkecil kedua diletakkan di i tambah 1 dan seterusnya. Habis itu ada yang ke-8 ada algoritma merge sort, yaitu algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Daftar ini menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive tab. Penggunaannya dalam akses memori agak besar yang terkait telah menurun. Karena banyaknya aplikasi algoritma merge ini yang dapat mempunyai alternatif lebih cepat ketika kita mengakses memori acak yang menjaga semua data. Hal ini disebabkan algoritma membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai dua tabel. Algoritma bergeser atau merge ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tabel yang sama besar, masing-masing telah diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan kembali dan membentuk tabel yang terurut. Implementasi dasar dari algoritma bergeser ini memakai 3 buah tabel, yaitu data untuk menyimpan elemen, data yang telah dibagi menjadi 2, dan 1 untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun algoritma ini dapat dilakukan langsung pada 2 tabel hingga menghemat ruang atau memori yang dibutuhkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.